Selamat Hari Gizi Nasional 2021. Tema yang diangkat tahun ini fokus kepada anak dan remaja, yaitu Remaja Sehat Bebas Anemia, dengan subtema Gizi Seimbang Remaja Sehat Indonesia Kuat. Tema ini sangat menekankan bahwa asupan gizi sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan remaja di Indonesia. Karena apa? Karena remaja Indonesia ini yang akan membantu dan akan mendorong pembangunan Indonesia di masa depan. Gizi yang seimbang tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga jiwa. Dalam meningkatkan status kesehatan, pertama sekali kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan gizi seimbang. Salah satu program yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendukung tercapainya gizi seimbang adalah program Pedoman Gizi Seimbang. Pedoman gizi seimbang atau yang sering kita dengar dengan PGS adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Dalam pedoman gizi seimbang memperhatikan 4 pilar. Pilar yang pertama adalah konsumsi pangan yang beragam, yaitu makanan pokok seperti karbohidrat yang sering kita dapat dari nasi, umbi-umbian, jagung, dan banyak hal lainnya. Protein nabati dan hewani seperti ikan, daging, tahu, tempe, susu. Kemudian kebutuhan vitamin dan mineral yang sering kita dapatkan dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan air putih sebagai pendukung mineral sesuai dengan kebutuhan setiap harinya. Pilar yang kedua adalah pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Contohnya mandi 2 kali sehari, membuang sampah pada tempatnya, kemudian mencuci tangan pakai sabun dan pakai air mengalir. Pilar yang ketiga adalah pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga minimal 30 menit sehari. Pilar yang terakhir adalah pilar yang keempat, yaitu memantau berat badan secara rutin, sehingga pemantauan ini dapat membantu kita membuat dan menghasilkan badan yang ideal. Dalam pedoman gizi seimbang tidak selalu ditekankan untuk memakan makanan yang mahal, tetapi juga bisa kita lihat dari bahan makanan lokal yang mungkin harganya lebih terjangkau. Hanya perlu kita pastikan bahwa bahan makanan ini beragam, aman, dan bersih. Di samping itu, kita juga perlu perhatikan tentang jumlah dan jenis makanan. Pada slogan Kemenkes yang sering kita dengar, bahwa di dalam piringku atau piramida makanan terdapat ujung paling atas itu dituliskan GGL, yaitu gula, garam, dan lemak. Sangat kecil porsinya yang mengartikan bahwa pengkonsumsian gula, garam, dan lemak dalam kehidupan sehari-hari diusahakan seminimal mungkin. Mengenai porsi makanan pada kelompok umur juga sangat berbeda-beda. Contohnya, pada remaja dan dewasa, berbeda porsinya dibandingkan dengan anak-anak dan lansia. Itu didasarkan pada aktivitas fisik yang dilakukan sepanjang hari dan kebutuhan gizi. Agar tubuh mendapat manfaat makanan secara optimal, perlu diperhatikan tentang gizi masuk dan keluar. Dengan mengaplikasikan pedoman gizi seimbang, maka keluarga akan lebih mudah mencapai status kesehatan yang lebih baik, sehat, dan produktif. Dengan demikian, kita akan lebih terlindungi dari risiko kesehatan yang berasal dari gaya hidup yang tidak sehat. Seperti yang kita ketahui bahwa kekurangan gizi akan berdampak pada status kesehatan kita dan mungkin akan menimbulkan beberapa penyakit. Contoh yang paling sering kita ketahui dan sering kita dengar adalah anemia, yaitu kekurangan zat besi. Kemudian ada juga obesitas karena tidak mengontrol berat badan, gizi tidak seimbang tetapi makan terus, ini akan mengakibatkan obesitas. Kemudian yang ketiga ada juga kekurangan yodium yang sering kita dengar dengan gondok. Ada pembengkakan kelenjar tiroid di leher. Kemudian rabun senja karena kekurangan vitamin A. Jika pola hidup tidak baik ini terus dilanjutkan dalam jangka waktu yang lama, maka akan mengakibatkan penyakit-penyakit lainnya yang lebih serius bahkan. Contohnya resistensi insulin, risiko diabetes mellitus yang lebih tinggi, kemudian hipertensi, dan banyak penyakit degeneratif lainnya. Dari ulasan-ulasan tadi yang telah dipaparkan, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pedoman gizi seimbang ini akan membuat tubuh lebih sehat dan lebih normal.
tubuh tidak mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja semakin meningkat, serta terlindung dari penyakit kronis dan kematian dini akibat penyakit. Untuk kehidupan jiwa dan raga yang lebih baik, produktif, dan berprestasi, mari kita melaksanakan pedoman gizi seimbang, serta mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, dan menerapkan social distancing. Selamat Hari Gizi Nasional, remaja sehat bebas anemia.